Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala. Hal penting yang harus kita ingat, harus ada dalam kesadaran kita bahwa apapun yang kita kerjakan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia sekarang beramal, besok di akhirat kelak akan diadili Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengamalkan perbuatan, yang perbuatan itu sejalan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan diniatkan karena tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala. Tapi sebaliknya, mereka yang menyimpang, melanggar dari hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan dosa. Makin banyak dosa, maka makin besar peluang untuk masuk dalam neraka. Ini berlaku kepada semuanya, termasuk para qadhi, para hakim yang mengadili perkara manusia di dunia. Sekarang ini hakim seringkali disebut sebagai wakil Tuhan. Lalu kemudian seolah-olah dia bisa memutuskan apapun yang menjadi kehendaknya. Padahal sudah dalam Allah Subhanahu wa taala, hakim yang memutuskan perkara di dunia ini itu tak kemudian berhenti ketika dia mati. Dia pun besok di akhirat kelak akan dibangkitkan dan akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu mereka bisa mendapatkan pahala dan dosa dan karena diadili oleh hukum Allah Subhanahu wa taala. Terbukti hal ini dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-qudatu salasun." Qadhi itu kata Nabi ada 3. Wahidun fil jannah wasnani fin nar, kata beliau. 1 di surga dan 2 di neraka. Lalu kemudian beliau mengatakan, fa ammal ladzi fil jannah. Sedangkan orang yang berada di surga, yakni farajulun arafal haqqa faqadahu bihi, adalah seorang qadhi yang dia tahu kebenaran, al-haqqa, kebenaran itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, menggunakan syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan menggunakan hukum buatan manusia, apalagi tinggalan negara penjajah. Ketika dia arafal haq, mengetahui kebenaran berdasarkan Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah Subhanahu wa taala, faqadahu bihi, lalu dia memutuskan hukum tersebut, maka fil jannah, maka dia berada di surga. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun arfal haqqa fajara fil hukmi fa huwa fin nar. Qadhi yang arfal haq, dia mengetahui kebenaran, dia mengetahui hukum syariah, lalu fajara, lalu dia menyimpang dari hukum Allah Subhanahu wa taala itu, fil hukmi, dalam hukumnya, maka fahuwa finnar, dia berada di neraka. Warajulun qadolin nasi ala jahlin. Kemudian yang ketiga kata Nabi, seorang qadhi memutuskan manusia ala jahlin, atas dasar kebodohan. Fahuwa finnar, maka dia berada di neraka. Ini menunjukkan sudah dari Allah SWT, nasib manusia tidak kemudian berhenti begitu saja di dunia, termasuk nasib hakim. Mereka memang bisa menentukan nasib manusia di dunia dengan mengatakan Anda bersalah, Anda benar, Anda dipenjara sekian bulan, sekian tahun. Tetapi nasib mereka akan ditentukan oleh Allah SWT di akhirat kelak dengan dasar hukum-hukumnya, hukum Allah SWT. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmihi. Sesungguhnya Tuhanmu memutuskan perkara di antara mereka bihukmi, dengan hukum Allah, bukan dengan hukum manusia. Oleh karena itu, saudara Allah SWT, mumpung kita masih hidup, mumpung kita belum mati, maka saatnya lah sekarang kita tunduk pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjadi hakim, terikatlah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, gunakan hukum Allah itu untuk memutuskan perkaranya. Jika itu yang dilakukan, maka fil jannah. Tetapi kalau tidak menggunakan hukum Allah SWT untuk memutuskan perkaranya, maka jangan menyesal. Jangan salahkan siapa-siapa.
karena sesungguhnya itulah kesalahannya sendiri ketika dia memutuskan perkara bukan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita termasuk hamba Allah SWT yang dilindungi karena kita hanya mau taat tunduk berhukum Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.